Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sejarah singkat pendirian Bank Indonesia. Yang pertama, tahun 1828. Pada tanggal 24 Januari 1828, DJB didirikan oleh Belanda untuk memudahkan transaksi antar pedagang. Yang kedua, pada tahun 1942. Pada saat penjajahan Jepang di tahun 1942, DJB ditutup oleh Jepang. Yang ketiga, yaitu pada tahun 1945. Pada tahun 1945, Jepang menyerah ke sekutu dan Indonesia merdeka. Lalu, pemerintah mendirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia pada 19 Oktober 1945. Bank sentral serta alat dan sistem pembayaran. Yang pertama yaitu pada tahun 1946, yayasan ini dilebur menjadi BNI. Yang kedua yaitu pada tahun 1949. Pada tahun 1949, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan KMB dan Belanda mengakui kedaulatan NKRI. Yang ketiga yaitu tahun 1951. Di tahun 1951, DJB dinasionalisasikan sehingga sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Pada tahun 1953, DJB merubah nama menjadi Bank Indonesia dan ditetapkan sebagai bank sentral di Indonesia. 5 fungsi utama Bank Indonesia dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter. Yang kedua yaitu meregulasi dan mengawasi kinerja perbankan. Yang ketiga yaitu memelihara dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang diduga mengancam kestabilan moneter. Dan yang kelima yaitu sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. 3 pilar atau 3 bidang tugas pokok Bank Indonesia. Yang pertama, menetap dan melaksanakan kebijakan moneter atau jumlah uang yang beredar. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain yang timbul dari kegiatan ekonomi. 7 komponen yang mampu menunjang sistem pembayaran. Yang pertama yaitu hukum, kedua kebijakan, ketiga kelembagaan, keempat instrumen, kelima mekanisme operasional, keenam infrastruktur, dan yang ketujuh pengguna. 5 resiko dalam sistem pembayaran. Yang pertama yaitu resiko kredit, kedua resiko likuiditas, yang ketiga resiko sistemik, yang keempat resiko hukum, dan yang kelima resiko operasional. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu sebagai pembuat peraturan atau regulator, memberikan perizinan kepada perbankan, sebagai pengawas kelembagaan maupun kegiatan perbankan, sebagai operator penyedia layanan sistem pembayaran, dan fasilitator lalu lintas pembayaran. Sejarah uang. Definisi uang dari 2 sudut pandang. Yang pertama, menurut ilmu ekonomi tradisional, setiap alat tukar yang diterima secara umum. Yang kedua, menurut ilmu ekonomi modern, sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran. Uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satuan sistem ekonomi, sehingga keberadaan uang dianggap mewakili keberadaan negara yang bersangkutan. Tahapan sejarah perkembangan uang ada 7. Yang pertama, tahap sebelum barter atau zaman prasejarah. Yang kedua, tahap barter. Yang ketiga, tahap uang barang. Yang keempat, tahap uang logam atau mulia. Tahap 5, uang kertas.
Yang keenam, tahap uang giral. Yang ketujuh atau yang terakhir, tahap uang elektronik. Yang pertama ada syarat uang. Syarat uang adalah padus. Padus yaitu sebagai berikut. P. Portable, mudah dibawa atau portable dan mudah disimpan atau storable. A. Acceptability, uang diterima secara umum. D. Durability, terbuat dari bahan yang bisa tahan lama. D. Divisibility, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. U. Uniformity, kesamaan kualitas. S. Stability of value, memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Ada fungsi uang. Fungsi uang ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi asli atau primer uang. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi kedua yaitu fungsi turunan. Yang pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nilai uang terbagi menjadi 4. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai tetap yang tertera pada mata uang kertas maupun logam. Yang ketiga, ada nilai internal atau real, yaitu nilai uang ketika ditukar dengan barang atau jasa. Yang terakhir ada nilai eksternal, yaitu nilai uang ketika ditukar dengan mata uang asing. Jenis-jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi 4. Yang pertama, lembaga resmi yang menerbitkan dan mengedarkan uang. Ada uang kertal dan uang giral. Yang kedua, uang menurut bahan pembuatannya. Ada uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, menurut nilainya. Ada uang penuh atau full body money, dan uang tanda atau uang tidak bernilai penuh atau fiat money atau token money. Yang keempat, ada berdasarkan negara pembuatannya, ada uang dalam negeri atau domestik dan uang luar negeri. Dan yang terakhir, uang elektronik, ada uang elektronik berbasis chip dan uang elektronik berbasis server. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sehingga jumlah uang tunai dapat terjaga dan layak edar. Pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dimulai dari: pertama, perencanaan, kedua, pencetakan, ketiga, pengeluaran uang dan pengedaran uang, keempat, pencabutan dan penarikan uang, dan terakhir, pemusnahan uang. Unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman uang dapat berupa material pembuatan, desain, dan teknik pencetakan uang. Dalam penetapan ciri-ciri uang dianut suatu prinsip bahwa semakin besar nilai nominal uang, maka semakin banyak unsur pengaman atau security features dari uang tersebut sehingga aman dari pemalsuan. Security features juga memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi estetika dan fungsi untuk membedakan antara pecahan mata uang satu dengan pecahan mata uang lainnya. Ciri-ciri keaslian dan unsur pengaman uang pada bahan uang kertas sebagai berikut. 1. Tanda air atau watermark dan electrotype. 2. Benang pengaman atau security thread. Sedangkan pada teknik cetak, ciri-ciri keaslian dan unsur pengaman uang yaitu 1. Cetak intaglio. 2. Gambar saling isi atau recto verso. 3. Tinta berubah warna atau color shifting. 4. Gambar raster. 5. Gambar tersembunyi atau latent image. 6. Tulisan mikro atau microtext. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Tujuan pengelolaan keuangan yang pertama, mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, mengatur arus kas atau arus kas pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat, manajemen risiko dan meminimalisir risiko dengan baik. Yang kelima, mengelola utang piutang. Lalu selanjutnya, tahapan pengelolaan keuangan. Yang pertama, pencatatan aset atau harta yang dimiliki. Yang kedua, pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga,
identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan. Yang keempat, menyusun rencana pengeluaran atau budgeting. Yang kelima, menabung secara periodik. Yang keenam, perencanaan program untuk masa depan. Yang ketujuh, menabung secara periodik untuk masa depan.